Hai Gemini, ini adalah love reading untuk kalian energi bulan November 2022. Ini adalah pembacaan secara general ya, jadi bisa resonate bisa enggak, kalian bisa sesuaikan aja sama situasi dan kondisi yang kalian lagi hadapi. Dan sekali lagi aku mau disclaimer bahwa pembacaan tarot itu sifatnya bisa vice versa ya, bisa energinya bisa kebolak-balik. Bisa aku bilang itu kamu, bisa ternyata itu energinya dia, atau bisa kebalikannya gitu. Dan untuk pembacaan yang baik, kita aminkan sebagai afirmasi. Kalau pembacaan yang kurang baik, anggap aja itu bukan untuk kalian, atau kalian bisa jadikan itu sebagai warning aja gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirin, oke? Gemini kan banyak ya, nggak mungkin ceritanya sama semua gitu, oke? Kita mulai ya. Love reading Gemini, energi November 2022. Ada Two of Cups. Sama nih, tadi aku baru bikin Taurus. It's jumping card. Wait. Jumping cardnya ada Knight of Swords. Oke. Lalu ada The Wall. Jumping card lagi ada Nine of Pentacles. Aku bisa sedikit. Lalu ada Ten of Wands. Lalu ada Eight of Wands. Lalu ada Two of Wands. Lalu ada The Tower. Lalu ada King of Cups. Oke. Lalu ada Two of Swords. Oke. Di bottom of the deck ada Seven of Swords. Oke. Gimana sih? Nah, ya. Oke, Gemini. Aku lihat di sini dengan siapapun kamu berdealing, yang kebaca di sini adalah sebenarnya hubungan kalian ini hubungan yang baik ya, dalam artian kalian pasangan yang serasi, terus kalian saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi gitu ya. Banyak kecocokan yang kalian rasain di dalam koneksi ini gitu. Cuman yang jadi masalah ini di cross sama Knight of Swords. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang tipikal orangnya kurang sabaran gitu ya. Pengennya gedebak-gedebuk gitu. Pengen serba buru-buru gitu. Atau ada juga beberapa dari antara kalian yang sifatnya masih agak childish gitu ya, masih apa ya, kayak misalkan kalau menuntut sesuatu tuh mesti lebih buru-buru gitu. Nah, sedangkan aku nggak tahu nih posisinya kamu atau si pasangan kamu. Kalau aku lihat sih lebih condong ke kamu nih, kamu yang di uber-uber posisinya nih sama pasangan kamu. Sedangkan kamu di pikiran dan hati kamu fokusnya itu lagi ke masalah finansial, tanggung jawab gitu ya. Kamu tuh lagi banyak beban yang mesti kamu selesaikan gitu ya. Entah mungkin kalau yang beberapa dari antara kalian yang tulang punggung keluarga gitu ya, kamu nggak bisa mementingkan diri kamu sendiri gitu. Jadi mungkin sebenarnya sih kamu sayang sama dia, tapi dia belum bisa jadi prioritas di dalam hidup kamu gitu. Aku coba clarify ya untuk supaya bisa lebih jelas, bisa lebih dalam. Sebentar. Two of Cups diklarifikasi oleh Two of Wands. Oke. Knight of Swords diklarifikasi oleh Queen of Swords.
The World di-clarified oleh The Hangman. Sorry. Nine of Pentacles di-clarified oleh Ten of Cups. Yes, betul. Banyak di antara kalian yang memang jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi memang mesti memprioritaskan kebutuhan keluarga kalian gitu. Two of Wands di-clarified oleh Four of Wands. Eight of Wands di-clarified oleh The Devil. Two of Wands di-clarified oleh Queen of Pentacles. The Tower di-clarified oleh The Wheel of Fortune. King of Cups di-clarified oleh Temperance. Two of Swords di-clarified oleh Six of Wands. Oke. Gemini. Untuk zodiak yang kemungkinannya berdealing sama kalian atau terkoneksi sama kalian, ini sih semua elemen ada ya. Cuman yang kencang itu nomor 1 Gemini, ini bisa energi kalian atau kalian berdealing sesama Gemini. Lalu aku lihat ada Capricorn, lalu ada Sagittarius. Itu yang paling kencang ya. Gemini, Capricorn, Sagittarius. Apalagi tadi ya? Yes, itu. Nah, Gemini. Aku lihat di sini nih, mungkin beberapa di antara kalian ada yang hubungannya ini banyak yang diintervensi gitu ya. Entah diintervensi sama keluarga kalian, atau ada yang menghadirkan pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga itu kan nggak harus selalu orang ketiga di dalam hubungan ya. Ada yang misalkan teman, keluarga, orang tua gitu ya. Karena aku lihat di sini, kamu nih posisinya jadi galau gitu ya. Maksudnya kamu merasa sudah cocok sama pasangan kamu, tapi kayak kamu nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi aku lihat di sini ada orang lain yang mengambil keputusan atas hubungan kalian gitu ya. Mungkin beberapa dari antara kalian yang posisinya ibu kamu tuh belum kasih restu atau belum kasih izin. Misalkan kamu pengen nikah tahun ini, tapi kayaknya entah ibu atau bapak kamu ya, itu belum bisa kasih izin untuk segera melaksanakan apa yang menjadi rencana kalian gitu. Itu yang jadinya menghambat gitu ya. Maksudnya hubungan kalian tuh belum bisa terrealisasi gitu kalau memang kalian menuju ke pernikahan gitu. Dan di sini kan aku lihat ada Nine of Pentacles yang di-clarified oleh Ten of Cups. Itulah yang menjadi fokusnya kamu. Kamu posisinya lebih banyak fokusnya ke kebahagiaan keluarga gitu ya, kebutuhan keluarga. Yang aku lihat memang kamu itu banyak dari kamu yang posisinya adalah tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi semua, mungkin ibu bapak kamu, mungkin adik kamu, adik kakak kamu gitu ya, mengharapkan kamu sekali gitu. Kamu berperan penting di dalam keluarga kamu, terutama soal finansial. Itulah yang membuat kamu masih harus pending gitu ya, apa yang menjadi rencana kamu. Pastinya kamu mesti lebih memprioritaskan apa yang menjadi tanggung jawab kamu dulu gitu. Dan di sini aku lihat ada Ten of Wands yang di-clarified sama Four of Wands. Inilah Ten of Wands itu adalah beban, Four of Wands itu adalah pernikahan atau perayaan. Ini yang aku lihat di masa sebelumnya juga memang kayaknya sudah ini terjadinya tuh udah bukan baru sebulan 2 bulan gitu ya.
memang kamu belum bisa merealisasikan itu gitu ya. Masih ada beban yang kamu harus selesaikan dulu gitu. Nah, lalu di sini aku lihat ada Two of Wands yang diklarifikasi sama Queen of Pentacles. Nggak tahu kenapa ini aku lihat kayak ada dua energi feminim ya. Mungkin kalau kamunya laki-laki, ibu kamu yang berperan penting gitu ya di dalam kehidupan asmara kamu gitu. Ini jadi posisi yang gini, kamu itu dalam posisi yang apa ya, tidak selayaknya untuk memilih gitu ya, bahwa ibu kamu dan pasangan kamu itu bukan kamu harus milih salah satu gitu. Jadi kamu memang harus menyesuaikan supaya gimana caranya supaya mereka ini bisa sinkron gitu. Lalu mungkin kamu juga ada beberapa di antara kalian yang posisinya tuh bingung gitu ya, bingung ngadepin orang tua kalian bagaimana supaya bisa dapat kelonggaran gitu loh, kasar ngomongnya ya. Di sini ada The Tower yang diklarifikasi sama Wheel of Fortune. Aku lihat di sini ada sesuatu yang terjadi nih di dalam hubungan kalian. Ini menyebabkan kayak situasi hubungan kalian ini kayak jadi nggak kondusif gitu, jadi nggak stabil gitu, jadi banyak keraguan gitu, malah makin banyak keraguan gitu di dalam hubungan ini. Lalu di sini ada King of Cups yang diklarifikasi sama Temperance. Sebenarnya sih ini lebih besar di energi yang maskulin. Aku lihat di sini memang sebenarnya dia ini punya perasaan yang cukup dalam sama kamu ya. Cuman mungkin aku lihat dia nggak bisa mengekspresikan perasaannya dia ke kamu gitu ya. Dan ini membuat kamu jadi mempertimbangkan kembali hubungan ini ya, aku lihat. Karena kamu merasa dia tidak memberikan pernyataan apapun, jadi kamu kayak ngerasa nih kayaknya udah nyerah kali ini sama hubungannya sama gue gitu. Nah, aku lihat di sini begitu. Nah, lalu di resultnya ini ada Two of Swords yang diklarifikasi sama Six of Wands. Six of Wands pun juga sama. Ini adalah perayaan, suatu pesta gitu ya, suatu kemenangan. Yang aku lihat memang hubungan ini akhirnya jadi kayak mandek gitu ya, nggak bisa bergerak. Kalau di antara kamu sama pasangan kamu itu memang sudah merencanakan, sudah membicarakan rencana merit itu kayaknya udah mulai dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Tapi karena situasinya belum memungkinkan, akhirnya jadi kayak stuck gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan nih, dalam situasi stuck ini, aku lihat ada Eight of Wands yang diklarifikasi sama The Devil. Dan di bottom of the deck ada Seven of Swords. Yang aku khawatirkan ada orang pihak ketiga yang masuk ke dalam hubungan kalian nih. Ada seseorang yang mungkin cobaan, mungkin godaan, atau mungkin si orang ini memang tahu bahwa situasi hubungan kalian tuh lagi begini. Ini yang aku khawatirkan nih. Karena dia akan mencoba masuk ke kehidupan asmara kamu dengan niat yang agak kurang bagus ya. Ada energi negatif di dalamnya dan dia akan cenderung lebih nguber gitu ya, lebih aktif banget nelfonin kamu, nyamperin kamu, ngajak kamu jalan gitu ya. Yang dikhawatirkan adanya jadinya perselingkuhan. Seven of Swords itu ada sesuatu yang dilakukan secara diam-diam gitu. Ya apapun itu Gemini, aku doakan yang terbaik ya untuk kalian ya. Aku rasa cukup segini dulu pembacaan kalian untuk energi November 2022. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.